Tapi waktu kita duduk antara dua sujud, khusukkan kita punya hati, mantepin kita punya jiwa. Waktu duduk antara dua sujud nih 8 dibimbing oleh Nabi. 8 nih jangan apa enggak diminta. Rabbighfirli, kita minta diampuni dosa, minta ampunan dosa. Sebab apa? Kata Imam Ali, ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Tidaklah musibah menimpa dalam hidup kita melainkan ada salah kita sama Allah. Udah pasti. Wong Qur'annya bilang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan yang muncul di daratan kek, di lautan kek, itu enggak ujuk-ujuk Allah bikin hancur rusak, tapi ulah tangan-tangan kotor manusia, ulah kita. Maka mintalah ampunan, ngaku salah sama Allah. Sebab kalau orang itu minta ampunan, enggak bakalan dia dihukum sama Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak bakalan ngukum manusia selama manusia masih minta ampunan. Maka dibimbinglah kita sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu duduk antara dua sujud paling manjurnya minta. Pertama diajarin kita minta ampunan dosa. Itu penting tuh, minta ampunan dosa. Ini penting. Ibaratnya seretnya jalannya rezeki itu karena ada dosa. Kata Nabi, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya hamba itu diseretkan rezekinya lantaran ada dosa yang ia lakukan. Maka kita orang minta ampunan dosa. Itu satu yang dibimbing Nabi, ampunan aja. Begitu. Sebab beban dosa ini membuat kita jauh dengan Allah. Beban dosa itu membuat kita jadi jauh dengan Allah. Maka minta ampunan dosa hal yang nomor satu disuruh oleh Nabi waktu kita duduk antara dua sujud. Yang kedua, kita disuruh sama Nabi warhamni, minta rahmat, minta kasih sayang, minta kasih sayang. Kita ini orang butuh kasih sayang Allah. Kalau enggak ada kasih sayang Allah berat. Ayam saudara, karena dia dapetin rahmat Allah, biar kata pandemi udah hampir 2 tahun nggak bingung, kantor nggak punya, ayam anak 8 kecil-kecil, kontrakan nggak punya. Kalau kita biar kata kosong nih, kos-kosan kan punya, ayam kagak punya. Anak 8 mana lakinya si boy kagak open, nyari babon lain. Tenang, dapetin rahmat dari Allah. Masa kita? Maka kita harus ngerti nih kandungan makna doa di antara dua sujud. Warhamni, kasih rahmatmu ya Allah sama aku, kasih rahmatmu. Biar kata mau pandemi kita
kalau dapat rahmat Allah tidak bingung-bingung amat jalanin hidup, enggak stres, enggak paranoid. Lah kita di rumah aja mimpinya uing-uing mulu. Di rumah nih uing-uing lagi nih, uing-uing lagi. Jadi enggak, ini biar kita tenang. Warhamni, minta rahmat. Dan ini yang dibutuhin oleh orang dari dunia sampai akhirat. La maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma tajma'un. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh ampunan Tuhan dan rahmatnya itu lebih baik daripada duit yang kau kumpulin, daripada ibadah yang kau kumpulin. Rahmatnya, sebab orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau mau masuk surga karena ibadah, aduh, kita orang kagak layak masuk surga, nggak pantas, kagak jauh. Maka kita jangan ngomongin surga, nyarinya rahmat Allah aja. Coba aja kita jujur dari sekarang nih. Nih pandemi begini nih, pandemi. Kan kita dibatasi untuk tidak banyak ngeluyur sana ngeluyur sini. Kan berarti banyak waktu di rumah. Antara mata nih lihat HP tuh sama lihat Quran, banyak mana kira-kira? Nih yang jujur nih. Tuh, yang kayak begitu surga jauh, saudara. Iya. Sama yang ngajarin yang mana, Pak? Itu, Pak. Coba itu. Kita mau ngapa? Kita ini butuh rahmat Allah. Mohon maaf, biar kata kita pandemi, kalau dapat rahmat Allah kasih tenang. Ada orang, ya Allah, duit banyak, dia bingung. Duit banyak, mau keluar dia bingung, takut ada corona. Dia mau kemari dia bingung. Duit banyak. Kalau kita mau, walaupun kata duitnya pas-pasan, ya Allah, tiap hari mancing keburu, keburu aja. Tenang, ini loh ketenangan tuh, kasih sayang Allah. Makan daging enggak, kolesterol. Daging kambing, Bang, aduh, apalagi darah tinggi. Ngopi, asam lambung, emping, asam urat. Hidup susah, duit banyak, sengsara banget hidup. Ya Allah, biar kata kita orang duitnya kata pas-pasan, alhamdulillah, ngopi 5 kali sehari semalam, udah kayak sholat. Itu belum ditambah qobliyah ba'diyah kalau teman ngundang ke rumahnya itu. Coba tuh, biasa aja, enak aja dah. Ini rahmat namanya, saudara. Ketenangan nih, ketenangan nih. Ada orang nggak tenang, dia mempengaruhi yang tenang. Ini nggak bener ini. Lah kan dia agak tenang, boro dia nanya ilmunya gimana biar tenang, kan begitu. Dia kagak, nih payah nih orang, begitu. Ini kasih sayang Allah, ketenangan tuh, kayak saudara-saudara, ketenangan, tenang hidup tuh. Itu namanya min rahmatihi, kasih sayang Allah. Sampai di akhirat tuh kata Allah, ampunan ama rahmat itu lebih baik. Makanya orang mati tuh pada takbir ketiga doanya Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampuni, rahmati. Emang itu yang dibutuh, ampunan Allah ama rahmat Allah. Dan kita dibimbing oleh Nabi, waktu kita duduk antara dua sujud tuh baca rabbighfirli warhamni. Yang ketiga apa tuh?
Wajburni. Apa tuh wajburni? Wajburni itu maknanya wa aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Ya Allah, kasih kami kecukupan rezeki yang kami tidak takut susah hidup. Kita sholat tuh dibimbing minta duit, kata kita orang, minta rezeki ya Allah, yang bukan sekedar rezeki, tapi rezeki yang kita enggak bikin puyeng dalam jalanin hidup. Ini manjur, cuman karena kita orang kaya beok, saudara. Kendala dalam hidup kaya beok. Ada beliau bisa baca la ilaha illallah, cakep, cakep baca la ilallahnya, cakep. Itu setiap ada tamu datang ke rumah dia, itu beok dulu la ilaha illallah. Itu ame tuan rumahnya masih seringan beok baca la ilaha illallah, bisa sehari 300 tuh beo la ilaha illallah. Tapi pas mati terakhir ucapannya mati, enggak bisa baca la ilaha illallah, enggak bisa pas mati. Kenapa? Karena beo enggak tahu artinya. La ilaha illallah artinya apa tuh beo? La ilaha illallah, la ilaha illallah artinya. Karena kita nggak ngerti, kita ada kalanya kayak beo, bahkan lebih parah dari beo. Beo fasih, kita kagak waktu duduk antar dua sujud. Robbi wa'fu anni. Ada nggak yang sholatnya kayak begitu? Yang mana orangnya? Aduh, ini ndak ngerti yang diminta. Mau minta apa? Orang ente minta duit, ini wajburni, bukan duit doang, beri kami kecukupan rezeki, yang dengan rezeki itu kami kagak takut susah jalanin hidup. Karena kita kagak ngerti, kita sholat was nggak jelas. Sholat itu dihayati, dengan sholat itu cukup rezeki. Itu minta duit, cuman karena kita nggak ngerti. Andai ada kiai ngajarin, ente kalau pengen warungnya laris baca ini Rabbi Filhamni. Ini dari kecil gua baca. Iya baca, tapi orang ngerti. Ini biar ngerti. Wajburni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqra. Beri kami kecukupan rezeki ya Allah, di samping ampunan dosa, di samping minta rahmat, minta kecukupan rezeki. Kalau bahasa orang kampungnya minta kaya, tuh minta kaya. Diajarin sama Nabi, cuman kita ini kurang ngerti dari dulu. Masih gue baca tuh dari kecil, bukan bacanya, tapi dihayatinya itu loh, biar kita nggak ngalamin susah hidup. Nih yang di masjid nih, kalau mau saya tanya, kira-kira pengen kaya nggak? Kayaknya yang diem-diem ini pengen miskin manjur kalau kita doain. Nih yang pengen kaya nggak? Oh pengen, iya. Udah kaya belum? Belum. Makanya pengen begitu. Saudara, takut miskin nggak? Itu dia tuh yang jadi masalah, yang jadi kagak kaya-kaya. Iya, kaya belum takut miskin. Yang takut miskin itu orang kaya. Yang takut miskin tuh orang kaya. Kalau orang kaya, iya takut miskin. Jadi Allah kenapa nggak kasih kaya sama kita? Salah dalam jalanin hidup.
Sedang ana inda dhonni abdi bi, saya mah terserah manusia aja dah. Kalau dia takut miskin, berarti dia udah kaya. Maka ketika minta kaya kagak dikasih sama Allah, kan dia takut miskin. Lah yang takut miskin mah siapa? Orang kaya. Kalau kita orang miskin takut miskin, ini kagak udah biasa. Ngapa takut? Ini nih yang jadi kagak manjur doa tolak belakang. Katanya minta kaya tapi takut gitu. Jadi enggak klop doa tuh. Enggak. Emang apa? Kalau minta kaya berarti masih iya, nggak usah takut. Kalau dia saya takut miskin, berarti kata Allah udah kaya, jadi nggak perlu dikasih kaya karena dia takut. Itu dia yang menyebabkan susahnya. Biasa. Tuh yang ketiga wajib murni tuh minta kaya. Nggak apa-apa, saya nggak mau udah kayak dia. Kaya, saya nggak mau. Udah nggak mau, tapi doanya minta kaya. Orang disuruh. Dan kayaknya kita belum ada yang kaya Nabi. Kita jangan dikata Nabi itu orang susah, jangan. Itu keliru kita. Ini dari yang hadir. Kami kan nggak tahu, kan bisa aja yang hadir kan hartanya banyak, duitnya banyak, ya kan? Kan kita nggak tahu. Saya mau nanya, ada nggak yang hadir nih pernah ngorban dalam 1 tahun? Artinya dalam 1 musim korban, ngorban atas nama sendiri 100 ekor sapi. Pernah nggak? Belum. Saya kurangin deh. Ada nggak di antara yang hadir kalau ngorban sapi 1 ekor buat sendiri? Belum juga. Nabi kalau mau saya dongengin, ngorban tuh 100 ekor unta setahun buat diri. 100 ekor. Wis, kita nggak usah ngomong unta, kambing aja dah dikecilin. 100 ekor kambing, 1 kambing berapa kira-kira? Hah? 3 juta kali 100. Tuh, Nabi tuh ngorban. Orang susah bukan tuh? Lah kan kita yang ngaku kaya aja belum, yang kita ngaku kaya belum. Kalau kita kaya nih saudara, saya ajarin tuh teman-teman kalau nanya, kalau kita mampu naikin ngorban tuh sapi seekor tuh sendiri. Tahun ini kita, tahun besok nama bini kita sendiri aja. Bukannya sapi itu ber7, itu kapasitas maksimal. Jangan saudara punya mobil Avanza lalu pengennya ber7 mulu, mau ke kantor sendiri, kan katanya suruh 7 sendiri lebih bagus. Begitu, cuman maksimalnya ber7, maksimalnya. Kalau mampu sendiri, alhamdulillah wa syukurillah teman-teman majelis, yang saya tahu tuh lebihlah dari 20 orangan yang kalau Idul Adha selalu ngorbannya sapi atas nama sendiri. Banyak teman-teman majelis sendiri, jangan ber7 begitu. Ya, itu sama aja seekor kambing, naikin. Kalau punya duit itu naikin tingkat ketakwaannya. Begitu. Sendiri jadi gagah. Masih mendingan naik Alphard sendiri, keren, daripada naik angkot ber7. Begitu. Diajarin kita wajib murni.
Ini doa dari Nabi biar subur, sebab Nabi tuh pengen umatnya subur, biar umatnya tuh biar subur. Banyak penyebab kita nggak subur tuh, banyak. Salah satunya tadi takut. Orang yang takut miskin berarti sudah nggak perlu dikasih kaya lah. Gimana Ustaz Ahmad? Lah orang takut miskin berarti sudah kaya. Kalau sudah kaya nggak perlu dikasih kaya, uang sudah kaya, tandanya dia udah kaya takut. Jadi jangan takut miskin, jangan, biasa aja. Dua penyebab kita ini nggak dikasih subur tuh sama Allah. Kalau ada tetangga dapat seneng, kita meriang. Tetangga no kebeli motor PCX, kita gusar. Ini alamat kita nggak bakalan kaya, ora bakalan. Kenapa? Wong Allah ngasih kaya hambanya kagak boleh sama kita. Lah kan Ustaz Ahmad Allah kasih motor PCX putih baru, lah saya gusar. Loh, itu namanya saya ini enggak terima, enggak boleh, enggak setuju Allah ngasih rezeki hambanya, kagak boleh. Kita termasuk orang enggak setuju hambanya Allah ini dikasih rezeki ama Allah. Kan kita hambanya juga, sama dengan Allah jangan kasih kita rezeki. Tuh begitu jadinya. Itu yang jadi seret. Pokoknya tetangga beli motor, alhamdulillah bagus dah. Paling nggak gue bisa bonceng begitu. Jadi enak aja. Jangan dibikin pegel. Apalagi ngitungin, tambah pegel. Kalau ngitungin, kemarin motor PCX tuh, paling nggak kalau dia kredit 1,5 juta tuh, 1,5 juta. Kemarin lagi bininya kayaknya dari itu tuh, dari Lotemat ke kulkas, sap 2 pintu. Berarti duitnya tuh mau ngapa? Yang kayak begitu orang kagak ada kerjaan. Yang kayak begitu itu nggak bakalan subur, kagak bakalan. Beneran. Cuman kami kagak mau ngomong demi Allah gitu, nggak mau kami. Bahasa Allah disambat-sambat buat begituan. Enggak, kalau pengen subur ikut seneng aja. Tuh begitu. Wajburni. Keempat, warfa'ni. Tinggiin derajat saya ya Allah. Minta ketinggian derajat. Biar kata kita bapaknya orang miskin, ibunya orang miskin, kalau Allah angkat derajat bisa kita ziarah ke Rasul, bisa aja. Biar kata kita orang biasa, terserah Allah angkat derajat, minta aja. Warfa'ni, angkat derajat saya Allah. Dari mana ke? Terserah Allah, angkat derajat. Itu kita suruhlah minta ampunan dosa, disuruhlah kita sama Nabi minta rahmat, disuruhlah sama Nabi minta kecukupan rezeki yang kita nggak takut susah sesudahnya, minta ketinggian derajat. Kelimanya itu warzuqni, minta diberikan rezeki batin. Bila wajburni, rezeki lahir. Rezeki batin itu ketentraman hidup, keenakan hidup. Jadi hidup ini kudu tentrem. Belum tentu duitnya banyak, seneng. Bila tinggalnya di ICU Pertamina, mau nggak saudara dikasih duit sama Allah 5 miliar tapi tinggalnya di ICU Suyoto? Itu warzuqni.
Terus warzuqni wahdini, minta hidayah, petunjuk untuk dekat dengan Allah, minta hidayah. Ini penting. Kalau enggak ada hidayah Allah, kita enggak kuat untuk ngaji, untuk sholat, untuk berbuat baik, enggak kuat. Hidayah itu penting. Dalam baca Fatihah aja, ihdina, minta hidayah. Terus wa'afini. Apa afini? Maknanya berilah keselamatan aku, minta keselamatan dari wabah penyakit, dari ini. Makanya orang sholat nggak bakalan kena, nggak bakalan. Orang minta begitu sama Allah, mintanya di tempat mulia. Wa'afini, beri kami perlindungan, keselamatan dari berbagai virus-virus penyakit. Itu begitu. Kita minta itu. Dan kedelapan, wa'fu anni, beri maafmu ya Allah kepadaku. Minta maaf, karena maaf dari Allah itu luar biasa buat kita. Luar biasa. Ini saudara 8 perkara yang disuruh minta, cuman kendalanya kita orang kagak paham. Maka waktu sholat itu ngebut aja, Rabbi wa'fuani, Allahu Akbar. Pelan lah ini minta, mau ngapa? Minta kagak serius, kagak dikasih. Kalau minta itu serius, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan pengen buru-buru kelar sholat tuh, jangan. Nikmati. Ini ngecas, ngisi kuota keimanan. Itu sholat. Rugi kita. Cuman kita kurang menghayati bacaan-bacaan sholat. Akhirnya ada yang nanya, boleh nggak waktu sujud minta duit? Ini udah diajarin sama Nabi. Gara-gara orang paham. Ini udah enak banget Nabi didik. 8. Ini pokok. Minta ampunan, minta kasih sayang, minta kekayaan, minta ketinggian derajat, minta rezeki batin, minta hidayah, minta keselamatan, minta maaf. Ini luar biasa. Lagi sholat dibimbing sama Rasulullah, biar umatnya nggak susah jalanin hidup. Cuman kita jadi umatnya orang ngerti. Sholat terjebak pada formalitas, rutinitas muslim tanpa mengenal esensi dari sebuah sholat. Ini cilakanya kita di sana. Kita hanya rutin aja tanpa apa maknanya dari segala ini. Dalam sholat yang kita kerjakan, kaya saudara. Emang Nabi itu menginginkan begitu. Muslim harus di atas. Ini disuruh. Maka bacaan duduk antar dua sujud itu bukan bacaan sembarangan. Yang ngajarin aja bukan manusia sembarang manusia. Manusia luar biasa. Hayatilah. Hayati. Pelan. 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 Habis begini, puji lagi Allah.
Kalau muji tuh diterima, muji lagi diterima, masa tengahnya enggak. Cuman karena kita kurang khusyuk, maka kita pengennya ngebut mulu sholat itu. Allah Akbar, Allah Akbar, cepet Pak. Ada nggak yang sholat kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini menjadi kendala dalam kita punya ibadah. Oleh karena itu, bacaan duduk antara dua sujud ini bukan sembarang bacaan. Kita harus khusyuk, kita harus perhatiin. Tuh garis besarnya aja tuh, walaupun saudara enggak ngerti dah, karena kita enggak ngaji lempengan mana yang artinya ini, udah inget-inget aja 8 tuh yang di itu. Pokoknya ini nih maknanya, yang mananya aja dah, itu aja enggak apa-apa. Ini 8 ini nih. Minta ampunan, minta kasih sayang, minta kekayaan, minta ketinggian derajat, minta rezeki batin, minta hidayah, minta keselamatan, minta maaf. Udah diingat-ingat aja ini. Lempengan mana ke yang bacaan artinya ini, itu enggak apa-apa. Yang penting tahu tujuannya. Kayak minum Paramek aja dah. Yang penting tahu tujuannya aja. Paramek ini obat sakit kepala, walaupun komposisinya nggak hafal pakai bahasa Latin. Paracetamol, paracetamol. Apa ini? Oh, nggak apa-apa, nggak ngerti itu. Yang ngerti tujuannya aja. Begitu. Udah tuh 8 tuh. Ingat-ingat. Begitu. Biar kita menikmati sholat itu. Dibimbing cara minta sama Allah sama Nabi. Ya Allah sayang banget sama kita. Lalu kitanya kurang sayang sama Nabi, itu masalah kita.